Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Islam. Kita sampai pada atau kita masuk pada perkataan atau riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala an Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan tasaddaqa bisadaqatin summa tataba'an nasu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jarir bin Abdullah bahwa ada seorang yang mereka bersedekah kemudian diikuti oleh orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Baginya adalah pahala dan pahala orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Wa ajru man amila biha ba'dahu. Dia akan mendapatkan pahala dari pengamalannya sunnah itu dan pahala orang yang mengikuti dia dalam mengamalkan sunnah tersebut. Min ghairi ayang qusa min ujurihim syai'un, sama sekali tanpa mengurangi pahala ini orang tersebut. Orang yang mengikuti dia akan mendapatkan pahala pula tanpa terkurangi sedikit pun, tapi yang diikuti dia atau pelapornya mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya itu. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa dia membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, sunnah yang buruk, kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha, baginya adalah dosa dan dosa orang mengamalkan dan dosa orang yang mengikutinya atau mengamalkan sunnah buruknya itu. Min ghairi ayang qusa min awsarihim syai'un, tanpa sedikit pun mengurangi yaitu dosanya orang yang mengikuti tadi. Ini adalah hadis yang beliau ini bawakan, dan dalam riwayat yang lainnya dengan wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang dia mengajak kepada ini kesesatan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada kisahnya atau ada ini ceritanya. Datang serombongan fuqara dengan penampakan yang sangat mengenaskan, yang sangat betul-betul membutuhkan. Maka Rasulullah SAW saat itu kemudian mengajak para sahabat untuk sedekah. Kemudian ada salah seorang Ansor yang menyambut seruan Rasulullah SAW sampai dia bawa barang sedekahnya itu sendiri, sampai keberatan bawanya itu. Lalu diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Ketika manusia melihat orang itu membawa barang sedekah dan kemudian diletakkan di hadapan Rasulullah SAW, maka orang-orang pun mengikuti orang pertama yang membawa barang sedekah tersebut, sehingga terkumpullah ini barang sedekah yang sangat banyak.
Maka Nabi pun kemudian dengan wajah berseri menyampaikan kalimat ini di atas, yaitu man sanna fil islami sunatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang qusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunatan sayi'atan kana ali wisruha wa wisru man amila biha min ghairi ayang qusa min awsarihim syai'un. Maka orang yang mereka menjadi pelopor kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Seandainya di tempat Anda dibutuhkan sedekah untuk bangun masjid atau untuk keperluan yang lainnya, dan kemudian orang masih malas-malasan untuk mengeluarkan, Anda pelopori, saya sekian. Lalu diikuti yang lain-lainnya itu. Maka ketika Anda menjadi pelopor kebaikan, Anda akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti perbuatan Anda tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis ini, apa yang dimaksudkan dengan man sana fil islami sunatan hasanatan? Barang siapa membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, yaitu barang siapa mengamalkan amalan yang masyru'an, sabitan fi sunnah, amalan yang masyru', amalan yang sudah ada di dalam syariat agama ini, amalan yang sudah ada di dalam ajaran agama ini, kemudian manusia mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti amalan yang Anda lakukan itu. Jadi menghidupkan, maka dikatakan man sana sunatan, man ahya sunatan. Barang siapa yang menghidupkan. Menghidupkan sunnah yang sudah diajarkan Nabi. Bukan perkara baru. Di kampung Anda, umpamanya, sama sekali belum ada orang mereka menghidupkan sunnah jenggot. Padahal sunnah jenggot, sunnah yang masyru' yang ada di dalam ajaran Rasulullah SAW. Lalu Anda pelopori, lalu banyak orang mengikutinya dengan ini Anda menghidupkan sunnah jenggot itu. Maka Anda menjadi pelopor dan Anda mendapatkan pahala orang yang mengikuti sunnah yang Anda hidupkan. Ada orang yang mereka melakukan bid'ah, perkara baru dalam agama, yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Kemudian dia datang membawakan hadis ini, man sana fil islami sunatan hasanatan, dengan mengatakan ina bid'ah hasanah. Maka dia telah berdalil dengan tidak tepat. Dia telah melakukan kebatilan dengan membawakan dalil yang tidak cocok dengan perbuatan dia. Sunnah hasanah adalah ajaran yang sudah diajarkan Nabi dalam agama ini, sehingga itu adalah perbuatan baik. Adapun bid'ah itu perkara yang buruk. Sehingga Imam Malik pernah mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan fayara hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat bid'ah dalam Islam dengan sebuah bid'ah, lalu dia pandang bid'ahnya itu baik, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW itu khianat terhadap risalah Allah SWT. Ya Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum, karena Allah berfirman, Allah hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Fama lam yakun yaumaidin dinan fala yakunal yauma dina, maka apa yang hari diturunkan ayat itu bukan agama, hari ini juga bukan merupakan agama. Sehingga sunnah hasanah adalah Islam itu sendiri. Adapun kalau orang membuat bid'ah, maka bid'ah adalah perkara buruk. Yang Nabi selalu peringatkan kepada manusia, iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Adapun bid'ah perkara yang buruk yang diancam oleh Nabi, diingatkan oleh Nabi setiap Jumat agar kita betul-betul menjauhi bid'ah-bid'ah dan menghidupkan sunnah-sunnah. Maka orang membawakan bid'ah kemudian berdalil dengan, yaitu berdalil dengan hadis ini adalah kebatilan. Dia melakukan kebatilan, kemudian dia dalili dengan hadis tersebut. Yang di dalam hadis yang lainnya yang ungkapan man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujurin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ajrihim min ujurihim syai'an. Barang siapa mengajak para petunjuk, baginya adalah pahala semisal pahala orang yang mereka mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang tersebut. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min atharihim syai'an. Dan orang mereka menyuruh kepada dan barang siapa menyuruh kepada dhalalah, kepada kesesatan, baginya adalah dosa dan dosanya orang yang mereka mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang yang mengikuti tersebut. Apa itu yang dimaksudkan dengan petunjuk? Petunjuk adalah apa yang Nabi ajarkan. Al-Quran, As-Sunnah, yang Nabi mengatakan fa inna asdaqal kalam kalamullah, fa inna asdaqal hadits kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya sebaik-baik sejujur-jujur perkataan Allah, kitab Allah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga petunjuk adalah apa yang dia oleh Nabi, yang diajarkan Nabi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, adapun setiap bid'ah adalah adapun setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Sehingga al-huda adalah sunnah hasanah. Al-huda itulah yang dikatakan dengan sunnah hasanah, yaitu agama Allah, syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu adalah sunnah sayyi'ah, yaitu kesesatan itu sendiri, karena bukan merupakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita tentang perkara yang telah diajarkan, yang disunahkan di dalam agama ini. Menghidupkan sunnah-sunnah, petunjuk-petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi menjanjikan pahala yang sangat besar. Orang mereka mengajarkan agama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi katakan, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Apabila anak Adam mati, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya itu. Maka orang yang mereka menyuruh kepada petunjuk, lalu dia meninggal, kemudian petunjuknya itu diikuti oleh banyak orang, dia akan mendapatkan pahala terus yang mengalir kepada dia karena ilmu yang telah diajarkan tersebut. Maka orang bilang atau dikatakan dengan istilah umur kedua. Artinya umur pertama kita sudah selesai dengan kematian di dunia. Kalau Anda pengen mengalirkan pahala, Anda sudah meninggal tetapi pahala terus mengalir kepada Anda. Di antaranya lakukan amal-amal yang bisa membuat Anda mendapatkan aliran pahala. Di antaranya adalah mengajarkan petunjuk atau berdakwah, mengajak manusia untuk menghidupkan petunjuk Allah, mengajarkan petunjuk Allah Ta'ala. Kemudian yaitu
sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang bisa mengalirkan pahala terus-menerus selama masih dimanfaatkan manusia. Kemudian anak yang saleh yang mendoakan orang tua. Ketika Anda memiliki amal-amal ini, apakah Anda termasuk di antara orang yang memiliki sedekah jariah? Sedekah yang bisa mengalirkan pahala Anda terus-menerus. Setelah Anda meninggal pun Anda akan tetap mendapatkan aliran pahala. Maka lakukan sedekah jariah. Sedekah yang terus akan mengalirkan pahala buat Anda. Semisal membuat masjid yang akan melanggengkan, yang akan menjadikan selama masjid itu yaitu digunakan manusia, maka Anda akan mendapatkan ini pahala yang terus, ini menerus. Kemudian Anda mengajarkan ilmu kepada manusia, dan ilmunya dihidupkan oleh manusia, dilakukan oleh manusia, maka Anda akan mendapatkan aliran pahala dari ilmu tersebut. Maka Nabi, seluruh kaum muslimin yang mengamalkan ajaran Islam ini, pahalanya mengalir kepada Rasulullah SAW, karena Nabi adalah orang pertama yang mengajarkan petunjuk. Orang pertama mengajarkan itu, ini hidayah. Guru pertama yang mengajarkan agama. Atau anak Anda yang saleh, Anda didik menjadi saleh, selalu mendoakan orang tua, maka juga ini akan terus bermanfaat pada orang tua. Doa anak tersebut menjadi amal jariah bagi orang tua. Maka hadis ini memiliki beberapa faedah, diantaranya adalah menerangkan tentang kedudukan Nabi, agungnya kedudukan Rasulullah SAW. Karena seluruh pahala umat ini akan mengalir kepada Nabi sampai hari kiamat. Karena Nabi adalah orang pertama yang mengajak kepada petunjuk, mengajarkan Islam kepada manusia. Sehingga menunjukkan tentang kedudukan agungnya Rasulullah SAW. Yang kedua, juga di sini menunjukkan tentang agungnya kedudukan para sahabat Nabi. Keutamaan para sahabat Nabi. Yang mereka telah menukilkan agama kepada umat ini. Mereka mengambil agama dari Nabi. Dan para sahabat menukilkan agama kepada kita semuanya sampai hari ini. Maka agama tersebar berkah dakwahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga para sahabat memiliki keutamaan yang sangat tinggi dalam penyebaran agama ini. Demikian pula hadis ini menunjukkan tentang agungnya kedudukan para ulama yang menjadi pewaris para nabi, yang melanjutkan perjuangan para sahabat dalam menyebarkan agama Allah SWT. Para ulama yang mengajarkan agama kepada manusia. Para imam-imam Ahlussunnah, imam-imam kaum muslimin yang telah mengajarkan agama kepada manusia. Sehingga mereka yaitu mendapatkan pahala, aliran pahala dari orang-orang yang mengamalkan agama karena para sahabat Nabi yang telah mengajarkan agama kepada ini generasi berikutnya, para ulama menyampaikan agama kepada generasi berikutnya lagi, sehingga terus sambung menyambung, sehingga menunjukkan ini pula keutamaan para ulama yang mereka senantiasa mengajarkan agama kepada manusia. Dan juga sekaligus hadis ini menunjukkan tentang keutamaan para talabatul ilmi, para talibul ilmi, ini para pencari ilmu. Yang para pencari ilmu, mereka senantiasa memiliki semangat untuk mencari ilmu. Dan kemudian bagaimana mereka mengajarkan ilmu setelah mendapatkannya. Sehingga Imam Ahmad pernah mengatakan dengan ungkapan, al-ilmu, bahwasanya ilmu itu, la ya'diluhu syai', tidak ada yang menandingi. Idza sahat an-niyatu, apabila niatnya benar. Artinya kalau dia mencari ilmu dengan niat mengajarkan agama, dengan niat dia menyampaikan agama,
menghidupkan agama dan menyampaikan kepada manusia, niatnya lurus, maka dia ilmu ini tidak ada yang menandinginya. Karena akan terus mengalirkan pahala bagi pengajarnya setelah wafatnya, yang niat mencari ilmu adalah antanwiya bihi raf al-jahl an-nafsi wa an ghairihi. Dia niatkan dengan ilmu itu mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Sehingga dalam rangka mengajarkan kepada manusia agar mereka tahu tentang apa yang menjadi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini yaitu hadis ini dibawakan oleh beliau berkaitan dengan bid'ah lebih parah dibandingkan dengan maksiat. Bahwa orang mereka mengajarkan kesesatan, mereka akan terus mendapatkan aliran dosa yang mereka yaitu lakukan. Dan rata-rata bid'ah lebih banyak yang bersemangat untuk mengajarkan para manusia dibandingkan dengan maksiat. Maka bid'ah ini akan membawa dampak yang lebih besar, dampak yang lebih parah dibandingkan dengan maksiat. Dia akan menanggung dosanya orang-orang sesat dengan mereka mengajarkan bid'ah kepada manusia. Ini adalah riwayat terakhir yang beliau bawakan dalam bab ini. Yang kemudian beliau akan masuk bab baru insyaallah, yaitu anallaha tajaza taubah an sahibil bid'ah. Bahasanya Allah akan menghalangi taubatnya dari para pelaku bid'ah. Kita cukupkan dulu sampai sekian. Insyaallah kita nanti masuk pada bab yang baru. Ini bab tentang orang-orang yang terhalang dari taubat dari para pelaku bid'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.